A True Martial World. Bab 101. Judul: Udara ungu datang dari timur. Bagian 1. Beberapa bulan yang lalu, sebelum Yi Yun menerobos ke ranah pengumpulan Qi, dia telah membaca catatan yang ditinggalkan oleh Lin Xingtong. Di antara catatan itu, ada catatan tentang perasaan misterius ini. Yi Yun baru saja gagal menghubungkan mereka tadi malam. Ketika tinju tulang rib naga selesai dikuasai, seekor naga dan harimau akan muncul di dalam pikiran. Dengan harimau melompati pegunungan dan naga naik ke 9 langit. Melihat pertempuran antara naga dan harimau dalam pikiran seseorang, seseorang tidak bisa tidak meniru gerakan mereka. Setiap gerakan adalah gerakan harimau dan naga. Pada titik itu, setiap aspek dari tinju tulang naga rib naga akan menembus ke dalam sumsum seseorang. Setelah itu, seorang kultivator dapat melupakan semua gerakan tinju tulang harimau rib naga, tetapi ketika mereka bertempur, mereka akan dapat dengan sempurna menggabungkan tinju tulang naga rib naga dalam setiap gerakan mereka. Ini sama dengan mencerna tinju tulang harimau rib naga. Meskipun Dragon Rib Tiger Bone Fist hebat, itu hanya teknik tinju dasar dari ranah Mortal Blood dan Purple Blood. Jika seorang praktisi seni bela diri harus dibatasi oleh gerakan tinju dari tinju tulang naga rib naga, maka itu akan menjadi tragedi karena mereka ditakdirkan untuk tidak mencapai hal-hal besar. Karena bahkan dengan Dragon Rib Tiger Bone Fist dikuasai sepenuhnya, itu hanya di puncak ranah Purple Blood. Tetapi jika mereka bisa menyerap esensi dari tinju tulang rib naga dalam sistem seni bela diri mereka, maka itu akan sangat berbeda. Semua ini telah direkam dalam catatan Lin Xingtong. Itu juga arti sebenarnya yang ditinggalkan oleh pencipta Dragon Rib Tiger Bone Fist. Tidak hanya tinju tulang rib naga di dunia ini, setiap teknik kultivasi memiliki batasnya. Bahkan Tai Ah Secret Technique mungkin lebih tinggi dari Dragon Rib Tiger Bone Fist, tapi masih ada batasnya. Untuk berkultivasi lebih lanjut, seseorang harus mengganti teknik kultivasi. Kultivator harus terus mengubah teknik kultivasi mereka. Mereka yang memiliki persepsi rendah akan menjadi sia-sia dengan teknik kultivasi yang buruk. Adapun mereka yang memiliki persepsi tinggi, mereka bisa mencerna teknik kultivasi lama dan memasukkannya ke dalam pemahaman seni bela diri mereka. Akhirnya, mereka akan mampu menempuh jalur seni bela diri mereka sendiri. Ini juga dikenal sebagai teknik kultivasi yang memiliki batasan, tetapi jalur seni bela diri tidak memiliki batasan. Ini juga merupakan sumber dari perasaan misterius yang dirasakan Yi Yun. Sekarang, Yi Yun berhasil menyentuh ambang alam itu. Setiap gerakan dan sikap Yi Yun menjadi lebih harmonis, seolah-olah menyatu dengan sekitarnya. Melihat ini, Zhang Tan menjadi lebih terkejut dan perlahan berubah menjadi serius. Mungkinkah ini melupakan rutinitas, menganggap tidak berbentuk? Anak ini telah berhasil menyentuh ambang alam itu pada usia 12. Alam ini adalah sesuatu yang harus dipahami setiap orang yang ingin membuat tanda besar dalam seni bela diri. Yi Yun telah melakukan ini selama sekitar 15 menit. Dia telah memasuki kondisi trans dan benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Tapi penonton di sekitarnya muak menunggu. Harus diketahui bahwa sebelum Yi Yun, orang yang mendemonstrasikan paling lama adalah Lian Chengyu, yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tapi Yi Yun telah 5 kali lebih lama dari Lian Chengyu. Jika Yi Yun berhasil mengamuk seperti badai dengan kekuatan dan mematahkan batu dan menebang pohon di setiap kesempatan, mereka bisa menahannya karena itu masih pemandangan untuk dilihat. Tapi Yi Yun hanya melakukan gerakan biasa. Mereka sudah lama muak melihat itu. Anak ini, bisakah dia membuatnya? Apakah kita benar-benar perlu melihat demonstrasi pengecut ini? Aku bisa lebih baik dari dia. Orang-orang dari klan suku Tao semua menggerutu secara pribadi, tetapi tidak ada dari mereka yang berani meneriakkannya. Zhang Tan adalah penguji, dan tanpa dia berteriak agar Yi Yun berhenti, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa berdiskusi secara pribadi dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sebenarnya, bahkan bukan penonton biasa, tapi bahkan Lian Chengyu dan Tao Yun Xiao tidak bisa mengatakan formasi yang ditunjukkan Yi Yun dengan tinju tulang rib naga. Ini karena tinju tulang harimau naga, Lian Chengyu dan Tao Yun Xiao telah berlatih cacat dan tidak mungkin untuk diselaraskan.
Tinju tulang harimau Rip Naga adalah keterampilan tertinggi yang melatih tubuh dan merupakan panduan harta karun nasional kerajaan surgawi Tai'ah. Karenanya itu adalah teknik kultivasi teratas. Untuk bisa berkultivasi secara ekstrim tidaklah mudah. Tidak hanya dibutuhkan seorang guru yang tepat, seseorang harus memiliki persepsi mereka sendiri. Tapi Tao Yun Xiao dan Lian Chengyu tidak memiliki kedua kriteria tersebut. Gerakannya mungkin terlihat cantik, tapi tinju kurang kuat. Ini hanya untuk pertunjukan, tidak ada yang berharga untuk disebutkan, teriak Tao Yun Xiao. Dia telah cukup melihat keterampilan tinju Yiyun. Dia hanya menunggu Yiyun untuk menyelesaikan beberapa gerakan terakhirnya sebelum melompat dari panggung giok putih untuk menyerang batu besi hitam. Pada saat itu, dia akan mengetahui kekuatan Yiyun yang sebenarnya. Lian Chengyu memiliki pemikiran yang mirip dengan Tao Yun Xiao. Dia juga ingin mengetahui kekuatan asli Yiyun. Meskipun selama ini Yiyun berjaya, Lian Chengyu belum pernah melihat Yiyun mengungkapkan kekuatan sejatinya. Ketika Zhang Yuxian memilih Yiyun, itu karena bakat seni bela dirinya. Melukai Zhao Tiezu bukanlah apa-apa karena Zhao Tiezu terlalu lemah. Dengan bersinar di awal seleksi kerajaan, itu karena jiwanya, bukan kekuatannya. Lian Chengyu ingin merobek topeng Yiyun dan melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Tapi Yiyun telah mendemonstrasikan tinju tulang harimau Rip Naga yang seperti kain pengikat kaki nenek tua. Itu panjang dan bau. Kapan ini akan berakhir? 15 menit diikuti oleh 15 menit lagi. Tao Yun Xiao benar-benar muak dengan menunggu. Dia mulai sangat percaya bahwa kekuatan Yiyun sangat buruk. Adapun Lian Chengyu, dia juga memiliki pemikiran serupa. Jika tidak, Yiyun seharusnya dengan mudah mengirimkan beberapa serangan untuk menghancurkan beberapa batu besi hitam. Budak kecil ini telah menipu publik dengan cara yang tidak jujur. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia akan mengungkapkannya lebih awal. Adapun Zhang Tan, lelaki tua itu, dia pasti menyadari bahwa dia melakukan kesalahan di babak penyisihan. Dia tidak bisa menyelamatkan situasinya, jadi dia tidak ingin budak kecil itu berakhir. Saat Lian Chengyu sedang berpikir, tiba-tiba dia tertegun, karena dia melihat kabut ungu muncul di atas Yiyun yang masih tampil. Kabut ungu menyebarkan cahaya, seperti air terjun yang menyebarkan sinar matahari untuk membentuk pelangi. Itu menjadi lebih cantik dan lebih cantik. Pemandangan indah ini, apa maksudnya? Buzz, buzz, buzz. Dari tubuh Yiyun, esensi murni terbang ke langit mencapai awan. Esensi ini mulai menyebar di langit dan membentuk awan ungu. Itu seindah satin ungu. Adegan ini membuat banyak orang tercengang. Faktanya, mereka tidak tahu apakah adegan ini ada hubungannya dengan Yiyun. Bagaimana pukulannya bisa menciptakan kabut ungu? Orang-orang menenangkan diri dan mereka menyadari bahwa tinju Yiyun bersinar samar. Sejumlah besar energi datang ke Yiyun dari segala arah. Pada saat itu, Yiyun merasa dia hampir di ambang pintu menyentuh gerbang alam Purple Blood. Oh, ini adalah Purple Air Comes from the East. Zhang Tan sangat terkejut. Ketika seseorang berkonsentrasi pada seni bela dirinya dan menghilangkan semua gangguan, mereka akan memasuki keadaan tanpa hukum, tanpa bentuk, tanpa kekosongan, tanpa aku. Di bawah keadaan ini, esensi mereka bisa muncul. Esensi yang muncul bisa bercampur dengan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya, mengembun menjadi gelombang udara yang melesat ke langit. Ini adalah Purple Air Comes from the East. Udara ungu juga dikenal sebagai aura putra surga, dan itu sangat berharga. Purple Air Comes from the East tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Itu murni sebuah negara. Itu adalah kondisi kultivasi yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Tapi seperti pencerahan itu adalah sesuatu yang datang bukan dengan mencarinya. Tapi, banyak master seni bela diri, penguasa manusia tidak pernah memasuki kondisi udara ungu datang dari timur dalam hidup mereka. Purple Air datang dari timur. Di kapal terbang, lelaki tua Su menjambak janggutnya dan tidak menyadari bahwa dia telah mencabut sebagian janggutnya karena dia tidak menyadari rasa sakitnya. Tidak jauh darinya adalah Lin Xingtong yang terformasi oleh pemandangan ini. Cahaya berkilauan aneh muncul di matanya. Pada saat ini, tulang Yiyun mulai mengeluarkan suara lembut.
Suara ini mulai lembut tetapi perlahan menjadi lebih keras. Tulang seperti petir, tendon seperti tali busur. Pah! Suara itu semakin intens. Pada saat yang sama, cahaya yang dipancarkan dari tubuh Yiyun semakin terang, seolah-olah matahari kecil tumbuh dari tubuh Yiyun. Pada saat ini, esensi Yiyun telah bersatu. Pemahamannya tentang rutinitas memiliki batas, tetapi seni bela diri tanpa batas tumbuh lebih dalam, dan bayangan naga, hantu harimau di benaknya tumbuh lebih jelas. Akhirnya ketika Yiyun mengumpulkan semua energinya secara ekstrim, dia meninju posisi terakhir dari tinju tulang harimau rib naga. Meskipun ini adalah kali ke-18 Yiyun telah mendemonstrasikan seluruh rangkaian tinju tulang naga rib harimau. Pukulan terakhir berhasil ditarik. Boom! Energi dalam tubuh Yiyun meraung. Tubuhnya telah memampatkan sejumlah besar energi di dalamnya, dan dengan melepaskan ini, suara di tulang dan otot Yiyun juga bersatu menjadi satu. Bang! 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 Di peron, lusinan cangkir teh di samping tetua suku Tao dan 3 teko pecah. Cipratan teh membuat para tetua terkejut. Para tetua dari klan suku Tao berada di alam Purple Blood, tetapi ada beberapa penasihat dari klan suku Tao yang tidak memiliki latar belakang seni bela diri. Melihat cangkir teh mereka pecah, mereka mundur dengan ngeri.